عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Mungkin ada yang masih ingat kemarin apa kita bahas? Pertemuan terakhir gak ada ingat? Hah? Masalah apa? Puasa membatalkan. Yang sekarang ya, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah kita bahas yang lalu bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Pertama adalah berniat, dan niat itu mulai adzan maghrib, dan kalau untuk puasa fardu sampai sebelum adzan subuh. Nah, untuk rukun yang kedua adalah menahan dari segala hal yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar shodiq yang ditandai dengan adzan subuh sampai terbenam matahari yang ditandai dengan adzan maghrib. Ya. Sehingga dalam hal ini yang membatalkan puasa ini sangat penting kita ketahui, dikarenakan memang rukun puasa itu menahan dari yang membatalkan. Selama orang itu tidak tahu yang membatalkan itu apa saja, maka rawan puasanya itu akan batal, rawan batal. Karena dia menyangka yang bikin batal cuma makan minum, padahal selain makan minum itu ada. Nah, ini yang menjadikan kadang-kadang orang menganggap puasanya sah tapi batal, sehingga qadha hendak, ya, dia menganggap puasanya sah sehingga nggak qadha, padahal batal, wajib diqadha. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Karena itulah wajib bagi setiap orang sebelum puasa Ramadan untuk belajar ini, ya. Yang pertama daripada yang membatalkan itu adalah ar-riddah, yaitu murtad, naudzubillah, keluar dari Islam. Orang yang dia ketika tengah-tengah puasa melakukan kemurtadan, baik itu dengan perbuatan, contoh sujud ke makhluk, atau ucapan, ya, contoh ngejek Nabi, ngejek malaikat, meremehkan sholat, ucapan-ucapan yang membenarkan zina, membenarkan korupsi, ucapan itu langsung murtad. Karena ucapan dia melanggar apa yang dalam Al-Quran, melanggar apa yang ada yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang berzina, naudzubillah, tapi dia meyakini zina itu haram, dia tetap muslim walaupun pendosa besar. Tapi kalau sudah saking seringnya sampai mengatakan tidak apa-apa, itu halal aja, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Ya, sehingga hati-hati dengan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan syariat. Atau yang ketiga, i'tiqad, keyakinan. Jadi yang banyak ya keyakinan, meyakini sesuatu yang haram dianggap halal. Yang sudah haram di Quran sudah jelas, khamr, zina, judi, dia anggap halal, ya. Atau meyakini sesuatu yang sudah wajib, sudah orang baru masuk Islam pun ngerti itu wajib, tapi dia bilang nggak wajib.
sholat, puasa, zakat, dianggap nggak wajib. Saya sudah bayar pajak kok, nggak wajib zakat. Ini keyakinan kayak gini, walaupun nggak diucapkan, yakin dia kayak gitu, keluar dari Islam. Karena keyakinan dia itu bertentangan dengan rukun iman yang 6. Ya, karena itulah harus mateng rukun iman 6 itu. Kalau nggak mateng, maka khawatir imannya goyang, bisa hilang itu iman. Ya. Nah ini, seseorang yang sedang puasa, kemudian dia naudzubillah murtad di tengah-tengah puasanya, maka wajib langsung syahadat. Wajib dia ini langsung bersyahadat. Karena nggak boleh lama-lama dalam keadaan kufur, nggak boleh. Bahkan kalau ada orang datang ke seorang muslim, nggak harus ustadz, ke seorang muslim, kayak sampean-sampean nih, tolong Pak, saya ini mau masuk Islam, tolong dibimbing syahadat. Terus sampean bilang, nanti malam aja Ustaz Mahdi pengajian di masjid. Ini Anda dosa besar. Muslim yang menunda Islamnya orang yang kafir, artinya dia ridho orang ini masih kafir sampai nanti malam. Itu dosa besar. Hati-hati. Kenapa? Karena dia seakan-akan nggak apa-apa sampai kafir sampai malam, nggak apa-apa lah. Nanti malam syahadat. Siapa yang menjamin dia hidup sampai nanti malam? Sumpama dia pulang habis dengar itu terus ketabrak, terus datang Israel meninggal dia, masuk neraka selamanya, siapa yang nanggung? Yang nanggung dia neraka selamanya siapa? Kalau bukan karena orang tadi itu yang menunda syahadatnya orang yang musuh Islam. Nah, sehingga di sini wajib siapapun kalau ada orang mau masuk Islam langsung dibimbing syahadat. Yang penting dia syahadat dulu. Dikasih arti jelas. Nah, sekarang sampean sudah muslim, Pak. Nah, sekarang sampean mandi wajib. Ini caranya. Nanti malam pengukuhan. Biar orang ngerti semua sampean sudah Islam. Itu yang benar. Ini mau masuk Islam suruh tanda tangan Pak Camat dulu. Lapor Pak RT dulu, Pak. Lapor dulu kayak apa? Hati-hati. Yang pakai aturan seperti itu hati-hati. Dia seakan-akan ridho satu umat Nabi Muhammad di neraka selamanya. Padahal Nabi itu menghabiskan seluruh umurnya untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Ini malah dibiarkan orang ini ke neraka. Hati-hati. Dari sinilah orang kalau sudah naudzubillah murtad, wajib syahadat secepatnya. Yang kedua, dia wajib qadha hari itu karena batal puasanya. Yang ketiga, dia wajib imsak, gak boleh makan minum, walaupun batal. Dia batal, tapi gak boleh makan minum. Kenapa? Karena Ramadan sampai maghrib. Ini Ramadan ya. Kalau bukan Ramadan, kayak puasa Senin Kemis atau qadha, silahkan. Makan minum silahkan, karena batal sudah ya Pak. Tapi kalau untuk Ramadan gak boleh makan minum sampai adzan maghrib. Ya. Terus yang kedua, gila. Orang yang mengalami gila walaupun sejenak, maka hukumnya batal puasanya. Ya, mengalami gila sejenak aja. Terus sadar lagi, itu batal puasanya. Dan wajib dia imsak. Wajib imsak sampai maghrib, itu enggak makan minum. Ya, dan wajib diqadha hari itu. Terus yang ketiga, orang yang perempuan yang haid, ya, mengalami haid di siang Ramadan langsung batal. Dan haram orang yang haid berpuasa. Apakah dia wajib minum? Ustaz? Tidak. Cukup di hatinya niat membatalkan puasa sudah cukup. Ya, tanpa dia harus segera nyari air, tidak. Ya. Walaupun orang yang berpuasa, yang haid haram puasa. Kalau sudah haid haram puasa, enggak boleh. Selanjutnya nifas. Ya, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya 40 hari. Paling cepat sebentar, 5 menit selesai. Paling cepat. Paling lama 60 hari. Paling lama. Kalau ada perempuan, Ustaz, saya keluar darah 70 hari.
Maka 60 hari nifas, yang 10 darah kotor. Artinya darah istihadhah, wajib sholat, wajib puasa, ya. Walaupun keluar darah, walaupun karena bukan haid lagi, bukan istihadhah lagi, bukan nifas lagi, bukan. Dan boleh suami mendatanginya walaupun darah keluar. Karena dia bukan haid, bukan nifas. Karena nifas maksimal 60 hari. Nah, ini batal puasa kalau dia sedang nifas. Yang selanjutnya melahirkan. Melahirkan walaupun nggak keluar nifas, itu membatalkan puasa. Ya. Terus selanjutnya adalah pingsan. Pingsan ini membatalkan puasa kalau mulai subuh sampai maghrib. Kalau pingsannya itu nggak penuh, maka tetap sah, puasanya sah. Sama dengan orang yang teler, mabuk. Mabuk di sini nggak harus minum, ya. Mabuk itu bisa ya pakai aroma, pakai macam-macam. Itu haram, ya. Tapi bikin batal puasa nggak? Dilihat. Kalau mabuknya penuh dari subuh sampai maghrib, maka batal puasanya. Tapi kalau dia sempat sadar sebelum maghrib, maka tidak batal. Ini kalau tidak mengkonsumsi. Kalau konsumsi ya batal. Masuk minum itu sudah. Nggak perlu mabuk, minum sudah batal. Ya. Ini sumpama ada orang mulai sahur teler dia. Waktu sahur teler, sahurnya pakai topi miring sumpama. Ya, sahurnya topi miring. Terus teler dia. Adzan subuh nggak minum lagi. Sampai asar baru dia sadar. Ya apa hukum puasanya? Sah. Kan dosa Ustaz, ya, dosa urusan lain. Dosa urusan lain. Karena orang puasa mencuri, sah puasanya. Tapi dosa lain lagi gitu. Nah, orang puasa lihat haram, sah puasanya. Tapi dosa lain lagi, gak ada hubungannya dengan puasa. Ya. Jadi dalam hal ini kemaksiatan orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Contoh, puasa Ramadan tapi nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, apakah sah puasanya? Sah, tapi nggak diterima, pahala nggak ada. Arti sah di sini nggak wajib dia mengqadha, itu arti sah, ya, nggak wajib dia mengqadha, tapi pahala ya jangan harap nggak ada pahala, karena dia nggak sholat, ya. Percuma dong Ustaz, ya nggak percuma. Kalau Anda nggak puasa, dosanya double. Nggak sholat dosa, nggak puasa dosa. Milih mana? Nah, itu. Sehingga di sini penting. Segala kewajiban itu berkaitan dengan kewajiban yang lain. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Ya. Sesuatu di sini bisa benda padat, bisa benda cair, atau benda gas yang bisa menggumpal, yang bisa menjadi padat, menyublim kalau bahasa IPA itu. Nah, ini kalau masuk ke rongga melalui lubang yang terbuka membatalkan. Apa saja lubang terbuka itu? Pertama mulut, ya. Jadi makan minum dari mulut. Karena itulah di dalam puasa nggak ada yang bikin batal puasa makan, nggak. Tapi lebih luas lagi, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga, termasuk rongga kerongkongan, makan pasti lewat situ. Melalui lubang terbuka mana? Mulut diantaranya. Ustaz, saya nggak makan Ustaz, cuman lewat hidung, ya sama aja. Hidung termasuk lubang terbuka, ya. Sesuatu yang masuk hidung sampai rongga batal. Rongga hidung itu sini termasuk, ya. Sehingga orang sumpama pakai dulu itu ada swab. Orang di swab itu batal puasa. Karena dia nyampe hidung. Ya. Kalau sumpama bukan swab, Oh iya, pakai inhaler. Pakai inhaler ya apa hukumnya? Tidak batal.
Karena inhaler nggak ada bendanya, cuman aroma yang kuat, aromanya, ya, tidak batal. Kemudian termasuk lubang terbuka telinga, ya. Telinga ini membatalkan. Telinga itu membatalkan, ya. Sehingga dalam hal ini orang pakai cotton bud itu batal. Karena masuk rongga. Mana rongga itu? Rongga itu yang tidak bisa tersentuh oleh jari, ya. Jari nggak bisa masuk, itu sudah rongga. Kalau bahasa biologi itu selaput gendang, ya. Terus rumah siput yang di situ itu masuk rongga itu. Air masuk sini batal, ya. Air masuk telinga batal. Sengaja atau nggak sengaja, ya. Kalau nggak sengaja itu bisa nggak membatalkan kalau mandi wajib. Mandi wajib sampean. Contoh siang Ramadan mimpi basah. Batal apa enggak puasanya mimpi basah? Hah? Siang Ramadan mimpi basah batal apa enggak, Pak? Hah? Tidak batal. Ya, keluar sperma mimpi basah itu enggak batal. Yang batal itu kalau sengaja ngeluarkan, itu batal. Kalau mimpi basah enggak batal. Tapi wajib mandi untuk sholat. Nah, pas mandi itu masuk air ke telinga, nggak sengaja, tidak batal. Dengan syarat mandinya pakai gayung. Kalau mandinya nyelam ya batal. Mandinya nyelam batal. Terus kemudian diantara yang membatalkan, diantara rongga itu adalah jalan depan. Jalan depan dan jalan belakang, ya. Ini membatalkan. Kalau seumpama selain 5 ini tidak batal. Contoh mata seumpama. Orang pakai insto tahu-tahu merasa ada yang masuk ke kerongkongannya. Tidak masalah. Karena mata nggak termasuk lubang terbuka. Termasuk pori-pori juga. Ya, air masuk ke pori-pori tidak batal. Ya, Anda kepanasan nih, merendam di air, ya, tidur di bak mandi situ, ya, tidak batal. Walaupun airnya berkurang 1 liter, tapi nggak tahu juga kenapa berkurang itu. Ini tidak batal. Kenapa? Karena pori-pori nggak termasuk lubang terbuka. Ini ada permasalahan tentang masuknya sesuatu itu. Ya, pertama masalah rokok. Rokok ini walaupun yang masuk itu benda gas, tapi membatalkan karena ada nikotinnya. Untuk perokok membatalkan. Sama dengan pakai vape batal. Tapi kalau menghirup, ya, Anda di samping orang yang ngerokok nih, ya, tahu-tahu Anda menghirup asapnya, nggak batal. Karena gas saja yang dihirup. Beda ya. Beda di situ. Terus kasus suntik, ya. Suntik ini masalah boleh apa enggak? Kalau tidak darurat nggak boleh suntik di siang Ramadan. Haram. Karena itulah kemarin sudah kita terangkan dulu itu waktu masa-masa Covid. Tidak boleh vaksin siang Ramadan. Bilang kan nggak batal Ustaz. Ya, urusan batal lain lagi. Ini urusan boleh apa enggak? Urusan boleh apa enggak? Nggak boleh. Selama masih bisa vaksin di malam hari. Kalau tidak bisa vaksin di malam hari, artinya urgent nih. Kalau nggak meninggal. Kalau nggak disuntik meninggal Ustaz, sumpama saking parahnya, maka darurat silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ditunda sampai maghrib, wajib maghrib disuntiknya. Ini urusan haram atau halal. Nah, urusan batal apa enggak? Nah, ini pembahasannya. Suntik batal apa enggak? Kalau infus pasti batal.
Infus membatalkan karena dia memasukkan makanan. Ya. Kalau seumpama obat, ya, suntik, insulin atau obat itu ada perincian. Kalau di urat nadi batal. Urat nadi ini ya, batal. Tapi kalau di sini ya atau di lengan nggak batal. Ini kalau urusan batal endaknya. Tapi kalau urusan boleh endaknya tadi sudah saya terangkan di awal. Ini hukum suntik. Kemudian hukum menelan dahak. Nah ini. Ya, dahak itu kalau nyampe di makhrajnya kha atau ghain, gha sini. Dekat mulut sudah. Wajib dikeluarkan. Ditelan batal. Kalau sudah di mulut wajib dikeluarkan. Di mulut sudah. Ini di sini. Di tenggorokan tapi kha, tempat kha sama gha, gha. Wajib dikeluarkan. Kalau ditelan sengaja batal. Nah, kalau di makhrajnya hamzah dan ha sini. Dekat dada, ha. Ini enggak wajib dikeluarkan. Walaupun sama-sama tenggorokan ya. Kan huruf halqi termasuk. Enggak wajib keluarkan. Telan enggak apa-apa. Ya. Nah, yang khilaf kalau makhrajnya ain sama ha sini tengah-tengah ini. Ha sini. Ini khilaf ini. Imam Nawawi mengatakan wajib dikeluarkan karena dia dimasukkan kha sama ghain. Imam Rafi mengatakan enggak wajib keluarkan karena dia masuk hamzah sama ha. Ya. Ini semua dengan catatan kalau dia orang yang bisa mengeluarkan dahaknya. Kalau saya dari dulu nggak bisa, tak paksa-paksa nggak bisa keluar, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini masalahnya bagi orang yang dia terbiasa mengeluarkan dahak. Nah kalau di sini wajib dia keluarkan. Kayak ada orang memang nggak biasa mengeluarkan dahaknya, nggak masalah, nggak dosa dia, nggak batal juga. Memang nggak bisa dari dulu dia coba nggak bisa, itu nggak masalah. Nah itu contohnya. Nah kemudian adapun periksa darah seumpama, periksa darah itu tidak masalah. Periksa darah tidak masalah. Kalau donor Ustaz, kalau donor darah usahakan di malam hari, ya jangan di siang hari. Nah, adapun bekam makruh, nggak batal. Bekam itu makruh untuk orang yang berpuasa, nggak batal dia, tapi makruh. Ya, itu masalah di dalam sesuatu yang masuk. Ya. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah apa? Istimna. Nah, ini sengaja mengeluarkan sperma. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, mal'un man nakahayadah. Terlaknat orang yang mengawini tangannya. Ini bahasa Nabi halus. Yang mengawini tangannya. Ini sudah dosa, batal puasa. Ya. Termasuk orang yang dia nonton haram sampai keluar. Ini sudah dosa dan batal puasa. Ya, nonton sampai keluar. Dengan catatan dia terbiasa kalau nonton pasti keluar, maka di sini batal. Termasuk menghayal, ngelamun, ya, menghayal sampai keluar, nah, hukumnya batal. Yang nggak betul cuma satu, apa itu? Tidur, mimpi basah, kan nggak sengaja mimpi basah itu, keluar sperma kan. Selanjutnya adalah hubungan suami istri. Ya. Nah, ingat berhubungan suami istri di siang Ramadan itu dosa besar. Ya, dosa besar. Yang kedua batal puasa hari itu. Yang ketiga wajib dia mengqadha. Yang keempat wajib imsak sampai maghrib. Ya, yang kelima wajib membayar kafaroh tebusan. Apa tebusannya? Bebaskan budak. Gak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari.
Sudah 1, 2, 3 sampai 5 batal, ngulang dari awal. Siapa yang puasa ini Ustadz? Suami saja, yang istri tidak ikut-ikut, ya. Yang istri nggak ikut-ikut. Kenapa? Karena urusan hubungan badan itu haknya suami. Suami minta, istri wajib siap selama tidak haid dan tidak sakit. Istri minta, suami nggak wajib mengiyakan. Itu kan nafkah batin Ustaz. Bukan. Nafkah batin itu pelajaran agama, pendidikan. Itu nafkah batin. Bukan nafkah batin itu yang malam hari, itu bukan. Ya. Nah, cuma di sini makruh orang itu membiarkan istrinya sampai seminggu tidak didatengin, itu makruh. Nah, apalagi bisa haram kalau itu menyakiti istrinya, terganggu istrinya dengan itu, haram gitu. Ya. Nah, ini kalau demikian. Nah, selanjutnya adalah kalau memang nggak bisa, batal terus 60 hari berturut-turut, itu nggak pernah sukses dia. Nah, kalau sudah berkali-kali wajib coba itu. Kalau nggak coba nggak boleh pindah. Kalau sudah nggak bisa, terakhir apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Ya, harus 60 orang, nggak boleh 1 orang, nggak boleh. 60 orang. Masing-masing diberi makanan 1 mud, 7 on makanan pokok. Kata sebagian ulama, boleh kita kasih makan sepiring-sepiring lah dengan lauk pauknya. Itu enggak masalah. Nah, 7 on kan ngapain juga 7 on kasih, Pak, ya kan? Nah, kita jamu atau kita beli nasi bungkus kita kasih. Harus miskin karena syaratnya demikian. Selanjutnya ya adalah sengaja muntah. Ya, muntah dengan sengaja itu membatalkan. Nah, apa artinya muntah dengan sengaja, Ustaz? Contoh dia ngorek ini sampai muntah. Itu membatalkan, ya. Nah, adapun muntah karena perjalanan, ya, mabuk laut, mabuk darat, ini hukumnya tidak batal. Tidak batal. Ya, yang bikin batal itu kalau sudah nyampe mulut masuk lagi. Nah, ini batal. Itu yang batal, Pak. Ya, karena itulah muntah itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas masuk lagi gitu. Keluarkan dengan ikhlas, jangan ditahan-tahan. Kalau muntah-muntahkan aja. Sebab kalau ditahan, apalagi masuk lagi, batal. Ya, dan haram, kalau sengaja haram. Kenapa? Najis. Karena itulah orang habis muntah biasanya ditawari air. Untuk apa? Kumur. Habis kumur dibuang, bukan ditelan. Karena mulut najis. Muntah itu najis. Sehingga dikasih minum itu bukan untuk diminum, membersihkan mulut, dibuang airnya. Nah, itu. Jadi sengaja muntah membatalkan puasa, ya. Nah, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Sehingga jangan sampai kita ini melakukan salah satu dari itu, ya. Kemudian ada juga yang puasanya nggak batal tapi pahalanya habis. Itu istilahnya muhbitat, perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa seluruhnya. Ini masuk dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali haus dan lapar saja. Nah, sehingga dalam hal ini kalau yang ingin pahala, ya semua ingin pahala, maka dijaga jangan sampai dia terkena hal-hal yang menghancurkan pahala ini. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, khamsun yufatirna shaim. Ada 5 perkara yang menjadikan orang itu pahalanya habis. Pertama, al-kadhib, berbohong. Bohong itu dosa. Tapi kalau orang puasa berbohong, pahala puasanya habis. Ya, hati-hati. Mau itu serius atau bercanda. Serius atau bercanda, hati-hati. Ya.
Yang kedua, al-ghibah, menggosip, ngomongin orang. Ini biasanya kalau sudah kumpul nih, habis sholat subuh ya, tahu-tahu kumpul, nanti ada yang lewat diomongin, habis batal, puasa habis Anda. Belum mulai puasa sudah habis duluan puasanya. Belum mulai, belum maghrib sudah habis duluan. Kalau itu puasa sunnah, maka saya batalkan, makan minum aja, percuma juga nggak ada pahala. Puasa sunnah yang saya cari pahala. Tapi ini masalahnya puasa Ramadan. Ya, ada pahala nggak ada pahala, Anda harus sampai tuntas. Kalau enggak dosa. Gitu. Nah, itu hati-hati. Ya, kadang-kadang sering apa? Habis terawih, habis apa? Tadarus ya kan. Tadarus satu juz saja sampai jam 10. Kopi masih banyak, gorengan masih banyak. Ayo ngopi dulu. Pas ngopi ngomongin orang sampai jam 12 malam. 2 jam habis pahala ngaji 1 jam. Itu pun nggak ngaji semua itu. Paling 5 menit aja ngajinya dia. Habis ya, pahalanya habis dengan 2 jam dia ngomongin orang. Hati-hati ya. Karena disebutkan orang ngomongin sama si A, ngomongin si B, itu pahalanya si A diserahkan ke B semua. Sebanyak apa ngomongin dia, sebanyak itu pahalanya diambil. Imam Hasan Basri mengatakan, seumpama aku pengen gibah orang, yang aku gibah ibuku. Karena yang paling berhak pahalaku ibuku. Ngapain gibah orang lain? Ibuku lebih berhak tak kasih pahala. Kalau mau gibah orang, karena rugi sampai yang gibah sudah capek-capek tahajud, tapi tadi malam supaya ada yang melehan baca tasbihnya Nabi Yunus ngantuk-ngantuk, ya baru terkumpul pahala habis dengan ngomongin orang, selesai, rugi, mending tidur. Ya apa cara biar gak gibah Ustaz? Kurangin kumpul, kecuali kumpul tadarus nggak apa-apa. Ngobrol, nah stop dulu, stop dulu. Kalau sudah urusan ngobrolin orang, stop aja. Ya. Nah, itulah biasanya tidak selamat orang yang berbincang itu, kecuali yang diomongin urusan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, mendamaikan orang, bas itu aja. Pengajian itu aja. Selain itu nggak usah sudah. Sehingga Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. Nggak ada kebaikan di dalam kebanyakan obrolan kalian, itu nggak ada kebaikannya kata Allah. Banyak ruginya. Yang ketiga, namam, adu domba, ngomporin sini biar seneng benci sini, itu menghabiskan pahala. Insyaallah kita lanjutkan tentang perkara-perkara yang menghabiskan pahala itu apa saja ya. Pada ini kayaknya nggak ada lagi. Minggu depan sudah malam isbat ya. Sidang isbat sudah. Ya insyaallah itu aja ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Oh ya. Ya, ya, ya. Tangan terluka. Tangan terluka tidak. Tangan yang terluka keluar darah tidak membatalkan. Ya. Cuman sebagian ulama mengatakan kalau luka itu menganga dia, kemasukan air, ada yang bilang batal. Tapi yang utama tidak. Kenapa? Karena nggak masuk lewat lubang terbuka. Nggak masuk. Contoh kaki yang kelihatan tulangnya, tahu-tahu kesiram air, apakah batal? Kan masuk rongga itu tidak. Karena nggak masuk lubang terbuka. Ya, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. Ya, apa, apa? Ya, apa tadi kedua? Oh, ya, ya. 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 Oke, oke. Jadi ini jawabannya satu ya. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana fatba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia menyambung dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama pahalanya seperti puasa setahun penuh. Di sini yang perlu dicatat, sebulan Ramadan ini bulan mengatakan full. Kalau dia ada bolongnya, wajib diqodok dulu. Kodok dulu, baru 6 hari bulan Syawal. Ya, Ustaz, saya Ramadannya kurang 2, kodok dulu. Di Syawal kodok dulu, baru ada 6 hari bulan Syawal. Sehingga dalam hal ini, kayak tadi jawabannya nomor 2 ya. Nomor 1, afdolnya langsung. Kalau sudah memang Ramadan itu gak ada bolongnya, ada langsung hari kedua Syawal Anda puasa. Ya, langsung. Kenapa? Khawatir selanjutnya nanti ada kesulitan untuk Anda berpuasa. Ya, afdolnya. Aslinya boleh nanti minggu kedua boleh. Boleh di selang-seling 3 hari bulan minggu pertama 3 hari, minggu kedua 3 hari boleh, silahkan, tidak masalah. Ya, cuman afdolnya ya langsung setelah puasa Ramadan tuntas, gak ada hutang. Kalau ada hutang bayar dulu hutangnya, kodok dulu, baru puasa 6 hari. Pertanyaan lain? Ya. Nah, menggabungkan niat ini khilaf. Ada yang bilang nggak boleh. Jadi dalam hal ini kodok dulu selesaikan, baru syawalnya. Tapi ada yang bilang boleh, ada. Ya, kalau mau cari pendapat ada yang membolehkan. Nah, jadi tapi tadi niatnya jangan digabung. Cukup Anda niat kodok, insya Allah dapat pahala syawal itu dapat. Ya, pahala sunnah itu dapat. Nah, cuman tadi afdolnya dipisah. Ya, seperti itu. Ya. Saat berwudu, ya. Aslinya sesuatu yang bikin batal puasa itu harus yakin. Kalau ragu tidak dianggap. Artinya jangan kita was-was dengan hal yang diragukan. Ya. Karena memang rasa air dengan liur itu sama, dan Anda sudah yakin membuang air kumur tadi kan. Cuman takut ada yang tersisa nih. Kayak apa nih? Ketelan apa enggak? Kalau masih ragu yang ada ini apakah liur apa air wudhu gitu loh. Enggak usah Anda ragu. Artinya telan enggak masalah. Selama Anda sudah yakin ngebuang semua. Semua. Ya. Salam. Ya. Wah, itu bukan ghibah itu. Memuji orang bukan ghibah ini. Kita ngomongin orang lain yang kalau dia dengar dia sakit hati. Ngomongin orang lain
orangnya nggak ada ya, ngapain ngomongin. Kalau depannya ngejek ngarannya kan. Ini orangnya nggak ada. Cuman kalau dia dengar dia sakit hati. Entah di fisiknya atau keuangannya atau rumahnya, kendaraannya, keluarganya, orang tuanya kita ngomongin, pakaiannya, rambutnya. Sekiranya kalau dia dengar sakit hati. Ini ghibah. Ya. Itu. Iya. Iya. Nah itu kira-kira yang dengar yang kita ngomong ini marah nggak kalau dia dengar? Dia tersinggung nggak kalau sama dengar itu? Kalau anggap tersinggung Ustaz, saya aja tersinggung kalau ya sudah, berarti ghibah. Itu jujur Ustaz, jujur itu ghibah. Kalau nggak jujur namanya fitnah, lebih besar lagi dosanya. Kita ngomongin orang yang dia nggak ngerjakan, tapi kita tuduh dia ngerjakan itu fitnah melebar. Jadi ghibah itu memang nyata, ya itulah namanya ghibah, ya seperti itu. Sehingga obatnya salah satunya apa? Kurangin kumpul. Karena itulah uzlah menyendiri itu diantara obat hati. Ya, artinya nggak keluar, nggak kecuali wajib. Contoh nyari nafkah atau ke masjid, sholat, pengajian, selesai pulang sudah. Tapi repot zaman sekarang gitu. Cuman ya pelan-pelan. Atau kumpulnya dengan orang-orang yang nggak biasa ghibah. Kalau sudah duduk dengan orang biasa ghibah, mau nggak mau kena sampai. Mau nggak mau kena. Apalagi di warung teh, warung kopi sudah itu. Rata-rata ngomongin orang sudah situ. Ya. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan ilmu, dengan semangat dan dengan taufik dari Allah Ta'ala, diberi kesehatan walafiat sehingga bisa menyempurnakan ibadah puasa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla andiya ulama nahda bil khair wa fa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وكر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.